Kang Gepeng masih ngantuk. Siap ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zahir wa sirri sari fi Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Durian Pak Lurah. Mantap. Iya. Aduh, durian. Mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama nangka ini ya. Jadi lirik sama artian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tahu ya kalau saya suka durian, kasih durian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengen dandang malam ini. Matur suwun nggih, Jumatan sinten iki? Dari mana ini? Duriannya ini dari siapa? Iya, pokoknya iki matur suwun. Dumateng panjenengan ingkang betakaken durian, mugi-mugi sikine panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula boten saged bales napa-napa, namung saged bales kalih donga mugi-mugi jenengan asal rezeki ingkang barokah, ingkang berlimpah saged teng Mekah teng Madinah, sana saged damel tumbas sawah atas keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Matur suwun sanget. Alhamdulillah diparingi duren. Kula malih mikir boten kok durene niku mboten. Tapi niate lan perjuangane niku lho. Jadi ketika mau memberikan ini di rumah sudah dipersiapkan kan gitu. Nanti ini untuk Gusnya gitu. Jadi mau makan sudah melihat perjuangannya gitu. Jadi saya itu kalau dikasih apa-apa gitu sama orang itu, kadang nasi, kadang sayur gitu. Makanya saya selalu bilang sama istri, itu makanannya harus benar-benar harus kita syukuri gitu. Karena apa? Karena orang memberikan itu sudah diniatkan dulu dengan niat sampai di rumahnya, belum lagi cara masaknya, mungkin natanya, nentengnya, semuanya dari Malang atau dari ada yang dari Majalengka ya kemarin itu, ada yang bawain makanan itu ditata dari rumah dibawa ke sini, masya Allah, sesuatu perjuangan yang luar biasa. Kalau tidak karena cinta
tidak mungkin dilakukan hal yang semacam itu. Maka harus wajib kita syukuri, dan alhamdulillah kita banyak cinta, banyak sayang, banyak saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Maka oleh sebab itu, untuk semua anak-anakku, untuk semua santri-santri, saudaraku yang berada di tempat ini, yang pertama, wis to manut mawon kalih kersane Gusti Allah. Wis to manut mawon sak kersa-kersane Gusti Allah. Engke uripe niku wis penak. Kula niku nggih namung manut mawon. Napa sing dados kersane Gusti Allah pun manut mawon. Pokoknya kayak tamu, nek tamu njaluk donga ya didongokne. Ngoten mawon, pun mboten usah bingung-bingung. Pun mboten usah bingung-bingung. Mboten usah terlalu susah-susah. Jenengan kula aturi ilmu pamungkas kula. Saya kasih tahu ilmu pamungkas saya, ilmu yang paling tertinggi saya. Ilmu pamungkas saya itu satu. Jangan terlalu mikir. Ya. Jadi ilmu pamungkas saya itu satu, jangan terlalu mikir. Kalau ada masalah, ya jangan dijadikan masalah. Karena setiap kita diberikan persoalan, soal itu pasti ada jawabannya. Tapi kalau lagi sekolahnya semakin tinggi, soalnya ya semakin banyak, semakin ribet. Mungkin kalau masih kelas 1 SD 1 tambah 1 gitu. Nanti semakin tinggi sekolah, semakin tinggi ujiannya, soalnya fisika, porogabit kan rumit lagi. Tapi setiap soal itu pasti ada jawabannya. Dan kalau kita bingung tentang soal-soal ujian yang kita lakukan, jangan menuhankan diri kita. Tanya saja sama yang memberikan masalah, sudah selesai. Pasrahkan sama yang memberikan masalah. Selesai. Karena kita dikasih persoalan, dikasih ujian, itu supaya diri kita bisa mendekat kepada yang memberikan ujian, yang memberikan soal tadi. Makanya kalau lagi ada masalah, jangan fokus pada masalahnya. Makanya banyak ratusan orang, mungkin kalau dihitung ada ribuan orang yang datang pada Padepokan ini. Setiap orang itu satu persatu membawa masalah. Ayo kalau terlalu mikir, ayo jebol gendeng iso. Ini nggak usah mikir. Wong mereka datang ke sini itu ya kersane Gusti Allah. Saudara-saudara datang ke sini itu loh kersane Gusti Allah. Ya wis sak kersane Gusti Allah. Cara ndonga iki ya mbuh sak karepmu kan gitu. Sak karep-karepe Gusti Allah gitu. Yang penting kita doa bersama, ngoten mawon, doa bersama. Wis nggak usah mikir. Kadang kita ini bukan disuruh untuk berpikir, itu bukan, tapi untuk menjalankan, untuk berikhtiar. Itu semuanya nanti yang mengatur Allah. Titik hasilnya itu nanti Allah. Cara wong sekolah ya awakmu kon belajar tok, kon belajar. Kita hidup ini untuk belajar. Tapi masalah akhirnya yang naikkan kelas itu urusannya guru, urusannya yang ngasih soal tadi. Masalah titik hasilnya itu yang nanti yang menentukan itu Allah. Kita itu cuma berusaha tok belajar tok mawon. Maka belajar dari kehidupan ini. Belajar untuk jadi orang baik. Walaupun kita belum jadi orang baik. Terus lakukan kebaikan itu walaupun kita belum menjadi orang yang baik. Tapi harus tetap terus belajar baik. Pokoknya belajar terus. Belajar terus. Nggak akan bisa manusia itu menjadi orang yang benar-benar baik, nggak akan bisa. Karena kita ini punya hawa nafsu, punya hawa nafas ini loh. Selama kita masih menghirup hawa, ya kita punya hawa nafsu. Dan setiap hari kita itu bertarung, belajar itu jadi orang yang baik. Makanya saya selalu bilang, masih kita itu belum jadi orang baik, ayo terus belajar baik. Masih melakukan maksiat, ayo terus dijalankan sholat. Aja sampai mikir ngeten, nggo ngopo aku ngamalne sholawat, ki ngopo aku sholat aku cek nglakoni maksiat. Itu kleru, jalane setan kalau kayak gitu. Itu bisikannya setan. Kalau yang ngomong teman itu temannya setan. Ini terus belajar baik walaupun belum menjadi orang baik. Yang ketika kita belajar baik, ketika kita melakukan yang baik, itulah melatih diri kita supaya
terus melakukan kebaikan dan tidak melakukan suatu hal yang tidak baik. Terus lakukan taat sampai kita benar-benar tidak mau melakukan maksiat. Ki opo salat, opo meneh salat taubat, kuwi lak ya munafik gitu. Wis sing matur setan. Selama kita hidup ini punya hawa nafsu, ya perlu kita lawan. Kalau ada orang yang bilang, ada atau biasanya yang bilang, Gus, guaan hawa nafsuku, mati kon. Kalau orang udah nggak punya hawa nafsu ya mati. Jadi harus dilawan. Caranya melawan, kita harus bisa mengenal jati diri. Untuk bisa mengenal jati diri, kita harus punya pengandali neng di diri. Pengendali neng apa pengendali itu? Wong iku rong bakal iso nemoni jati dirine lek urung iso ngendalikne dirinya. Supaya bisa mengendalikan dirinya, maka harus tahu diri. Supaya bisa menempatkan diri. Pengendali ning diri itu apa? Ya sampean harus seperti huruf alif yang tegak tanpa uwah, tanpa goyah dengan semua hal yang ada di dalam diri kita. Ndak gampang terbawa emosi. Dirinya uang titik ini wis bingung, diomong uang titik wis susah, ditantang uang wis bingung lah arep nanggepi. Mergo apa merasa hebat awake rumangsa iso. Jadi santri itu harus punya pengendalian diri supaya tahu diri. Kalau sudah tahu diri nanti bisa menempatkan diri. Kalau tempatnya jenengan itu hamba, ya tahu diri oleh kon iku hamba, dudu Gusti. Sampe itu hamba ya hamba. Awakmu mengdalani tok. Lek bungah ya aja terlalu bungah. Lek susah ya aja terlalu susah. Dinikmati ae. Awakmu tinggal nglakoni kok. Lek banyak tingkah urip engko malah susah. Jadi harus tahu diri. Bisa menempatkan diri. Semoga saja kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Ayah. Tidak mau ngomong. Tidak mau ngomong. Tatkep. Ayah mah. Ambut ayah. Itu ayah mana itu? Itu ayah mana itu? Itu ayah mana itu? Mulut itu. Itu mulut ayah, itu ayah. Itu mana itu? Itu ngomong mana? Ngomong yang pesek kan? Yang pesek. Ngomong yang pesek mana? Saya nurun ibunya deh. Itu. Mama, ini mama. Ini mama siapa ini? Ini mamanya siapa ini? Mama A apa mama Haimu? Sebanyak tahunya. Auk, kemana lompatnya? Auk, kemana lompatnya? Tadi ayo. Auk, tadi ya. Malu, Amon. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Malang. Malang Selatan. Arek Asmo. Bapak Khori Riono. Nama ibu kandungnya? Tuki.
paling penting belajar 5 menit tetap pinter anu kesane Gusti Allah ikut kesane saged tetap pinter kudu mau urip malah kesane juga berusaha untuk menekan nafsu lawama, kegiatan, amarah dan segala bagaimana cara menekannya. Kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan yang diperintah Allah itu kan bawa diri disuka Allah dewi api karo bawa dewi api karo anaknya kan bawa itu dewi nglakoni sholatnya kan bawa itu dewi poso kan bawa itu bukan kita Allah nggak bawa itu kita Allah itu tidak butuh kita ya Allah itu dan apapun yang kita lakukan, manusia kita lakukan tidak akan mengurangi dan menambahkan keagungan Allah. Itu kebaikan kita sendiri. Berkosok, berzikir, bersolat, bawa itu. Bukan itu Allah. Sepatu nafas, bawa itu ngerti sendiri mana. Ngerti sendiri mana. Kalau itu, berarti berikhlas dapat mereka. Jangan menyakiti kalau apa itu. Sering mandor tetap sehat. Kalau penyakit yang dulunya karena keluar karena gedong atau jaringan gedong. Ada sebenarnya obatnya dibawari sampai lagi melakukan apa? Karena sekali kaku. Yang tadi coba. Dicari dia bisa dari jaminya oke dilampai jambatan dan dia gratis dengan beban itu gitu oke dicari sendiri di monggo sama jayanya ini mungkin ulung sekarang di rupiah dulu seperti ini tangguannya yang gini dilakukan dan gak berat nanti mawar